Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahaba wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi masyayikhi wa manawaina wa likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Syiratal ladzina an'amta alaihim syiratal ladzina Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta alaihim bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fit dharaini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Masih terusé tentang zammul bukhli, ya, bakhil yang memang dicacat Allah, dibenci Gusti Allah. Bayanu zammil bukhli, ya, bukhlun iku medit, ya, cedil, medidil, metu kecambai, gegembanyu ora netes. Kalau orang tua, kalau di Jawa itu untuk menggambarkan orang yang paling medit itu genggam air ora netes. Itu kan tidak mungkin, ya, sama itu di mana aja. Ya, di Kebumen kan juga sama itu. Iya, kamu pernah dengar? Tidak dengar? Dan tidak dengar berarti ya tidak pakai Jawa kan. Ya. Gegembanyu ora netes. Orangnya disebut bakhilun, ya. Kebalikannya kalau dermawan namanya sakha, orangnya sakhiyun. Hadis yang dulu selalu diulang-ulang, ya, al bakhilu, ya, ba'idun minan nas, ba'idun minallah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, medit, ya, itu jauh dari manusia. Manusia tidak mau mendekat, membenci. Allah juga tidak mau mendekat, tapi justru neraka yang mendekat. Sebaliknya as-sakhiyu, orang yang dermawan, loman, yang ambek paromo arto, kata orang Jawa. Ambek paromo arto, orang yang ambek itu yang suka, paromo arto, ya, hartanya disumbangkan, ya, bukan ambek dur angkoro, ya. Ambek dur angkoro itu orang yang medit-medit itu biasanya sombong. Orang yang medit, bakhil, sombong, yang dengan kata lain disebut adigang, adigung, adi kuno. Nih, wong Surabaya ngene mekiti, mekedel. Adigang, adigung, adi kuno. Ya, banyak orang tidak tahu adigang itu kijang yang mengandalkan lari cepat, sombong. Adigung itu gung, itu agung, gede, gajah, ya, besar tuh gajah itu. Adiguna itu ular. Jadi tiga-tiganya saling mengandalkan kekuatannya,
berkelahi, tidak mau saling mengalah. Ya, ini orang toli-toli Palu, ngerti Adi Kuno? Nggak ngerti ya, biar tahu kamu. Tapi pernah dengar enggak Adi Gang, Adi Gung, Adi Kuno? Itu orang yang sombong. Jadi Kijang mengandalkan lari cepat, gajah mengandalkan badannya yang besar itu, dan ular juga mengandalkan gigitannya dan lilitannya itu. Tidak mau saling mengalah, akhirnya mati kabeh. Berji berbeh, bersiji bar kabeh. Ya. Ono coroko, doto sawolo. Podo, joyonya merasa paling jaya, tapi akhirnya podo mati kabeh. Monggo bodong, jadi batang kabeh. Nah itulah. Jadi, waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, waqala nawus dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khosalatani utawi perkara loro, nggih, khosalatun ada dua hal, la ya jetamiane yang ora kumpul fi muminin. Ya, kalau orang mukmin betul tidak mungkin dua-duanya ada di dalam diri orang tersebut. Apa itu? Siji al-buhlu, medit, bahil. Yang kedua wasu'ul khuluq, ya, akhlak yang jelek. Ya. Jadi kalau dia mukmin, dua-duanya tidak mungkin menyatu di dalam diri orang tersebut, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kecuali mukminnya tidak sempurna, mukmin abal-abal. Kalau mukmin betul, dia mesti tidak medit, berarti sakok, dan akhlaknya mesti baik. Su'ul khuluq, ya. Al-khuluq itu mufrad, jamannya akhlak. Al-khuluqu al-karim, akhlak yang baik, pekerti yang baik, perilaku yang baik. Jamannya akhlak, makanya muannas, akhlakul al-akhlak al-karimah. Ya, jadi walaupun mudzakar, kalau sudah menjadi jamak, ya statusnya menjadi muannas. Makanya dalile kulu jam'in muannas, setiap yang jamak itu digolongkan perempuan. Karena yang suka banyak itu bukan laki-laki, memang perempuan. Cocok itu. Laki-laki itu tidak suka banyak. Perempuan itu suka banyak. Lihat aja, ya, kakinya ada emasnya, namanya bingle. Ya, kemudian naik sedikit leher, namanya kalung. Telinga, anting-anting untuk giwang. Kemudian tangannya gelang, dan gelangnya tidak satu, ada orang gelangnya sampai sikut itu. Toko liwat itu, ya, toko emas berjalan itu, kanan kiri. Kemudian orang India hidungnya masih diberi emas, terus atasnya masih diberi lagi. Makanya mengapa kok setiap yang jamak perempuan, ya memang itu kulu jam'in muannas. Walaupun waktu mufrad mudzakar laki-laki, kalau menjadi jamak statusnya berubah menjadi perempuan. Nah, maka kalau laki-laki suka berwedaan, suka pakai bibir, itu mau jadi perempuan itu. Kalau perempuan oke lah, pakai pakai bedak, pakai macam-macam lah, ribet wong itu. Wong lanang kan gawe celana nyelek-nyelek seliting biar mlaku pantes laki-laki. Lah perempuan ndak pantes. Itulah kullu jam'in muannas. Ya. Jadi ini kudu al-khuluqu al-karim. Jamannya khuluq, akhlak, karimah. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Jamannya kitab apa? Al-kutub menjadi jadidah. Tidak boleh lupa, kitab kan mudzakar, iya, karena sudah menjadi jamak. Jadi muannas.
Ngaji nahwu yang begitu. Iya Pak, Ustadz Fawaz. Iya, pernah diajari begitu enggak? Di Makassar. Iya kan pernah ngaji Jurumiyah dia. Imriti sudah loh, sudah ya? Belum? Alfiah belum? Wah kamu ke Pare nanti kalau liburan. Tak bantu ke Pare kamu mau belajar Alfiah. Liburan itu enggak bisa pulang. Pare belajar Alfiah itu khusus 3 bulan aja nanti saya bantu. Ya, biar pulang jadi Ustadz, guru, Andri guru tak? Ya, Fawaz Akbar. Top lah, markotop lah. Ya, jadi kalau mukmin betul, tidak mungkin dia punya akhlak yang jelek maupun dia bakhil. Artinya, walaupun di kalimat berita kalam khobar ini sebenarnya wajib menjadi kewajiban orang. Kalau mukmin yang betul, ya haruslah dermawan dan akhlaknya yang baik. Persis dawuh Kanjeng Nabi, buistu liutamima makarimal akhlak. Tugas pokok Nabi itu perbuatan yang baik, bukan hukum. Kita tidak akan mendapati hadis Nabi buistu liutamima makarimal ahkam. Selama banyak kiai kita panglimanya itu hukum, tidak. Panglima agama ini adalah akhlak, akidah. Sama dengan Nabi menerima Al-Quran selama 13 tahun di Makkah. Makanya ayat yang turun di Makkah disebut ayat Makkiyah, selalu berhubungan dengan akhlak dan akidah. Syariat, hukum-hukum, sholat, zakat, puasa itu semua turun di Madinah. Itu artinya apa? Allah mendidik kita beragama itu fokuskan dulu akhlak dan akidah. Jangan hukum dulu. Ya. Hukum dulu jadinya ya itu. Dididik bid'ah. Ngafirne wong. Ya neraka swarga penting di dewi. Bisa aja dia masuk neraka loh. Caci maki pekerjaannya ya. Wa analiyin karamallahu wajha. Wa analiyin lan saking Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sekali lagi Sayyidina Ali ini tidak digunakan doa radhiyallahu anhu tapi karamallahu wajha. Karama Allah, mudah-mudahan Allah memenuhikan wajah-wajahnya. Karena apa? Menurut riwayat beliau seumur hidup tidak pernah melihat kentongannya itu, tabuh beduk itu ya. Laki-laki punya tabuh beduk. Ya. Punya enggak? Fawaz? Punya? Punya. Pernah dilihat enggak? Makanya lu udah pernah lihat, pernah melihat, enggak boleh ditambah karamallahu wajah. Nah, Sayyidina Ali kelebihannya enggak pernah melihat hanuhu kentongannya. Zahidnya itu loh ya. Wah itu zaitun itu kok imun bahaya itu. Nah kalau lainnya kan masih radhiyallahu anhu, untuk khusus Sayyidina Ali ya, karamallahu wajhah. Saya ti ala nasi zamanun, saya ti bakal teko ala nasi ngatis menungso apa zaman ududun yang banyak nyokoti. Jadi orang Arab menggambarkan orang Medit itu yang gigit giginya itu ya udu ya bi'abdil muwassiri itu. Jadi kalau kita kan orang Jawa khususnya kalau gambarkan orang Medit bakil kan gegembanyu orang netes, ngegambar dan orang gigit giginya. Jadi sama. Kalau tidak sama loh dia orang Arab, kita orang dia kan Syam, Arab itu kan Syam, Semit. Jadi ras di dunia ini, suku apapun, kalau dikembalikan mesti 3. 3 anaknya Nabi Nuh itu. 1 Syam, Syam itu Semit. Mulai Maroko sampai Irak itu Semit, Arab lah. Anak yang kedua namanya Ham. Ham itu Indo-Jerman area, Eropa, Amerika. Asia, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan, termasuk India. Sebenarnya India itu aslinya orang hitam-hitam kayak Afrika, Papua itu.
terus menasimilasi. Ya. Lah yang ketiga adalah Nabi Nuh punya anak yang naik perahu itu yang namanya Yafid. Orang ahli antropologi, sosiologi namakan Mongoloid, itu Asia Afrika. Jadi suku apapun di dunia ini akhirnya mesti kembali pada anak Nabi Nuh tadi. Ya. Satu Semit itu Arab, dua Indo-Jerman itu Arya. Ya, kalau orang India mengatakan kami bangsa Arya itu ya. Ya, lah yang kita Asia Afrika itu adalah agak kecil-kecil yang khususnya Asia. Ya, kalau kita agak sawo mateng, kalau Cina itu ras kuning itu ya, putih, tapi kan sama kecilnya. Small is beautiful ya. Small is beautiful. Kecil tapi manis. Sing repot, kecil tapi tidak manis, repot. Jadi itu untuk menggambarkan bahwa di akhir zaman nanti banyak orang yang akeh medit bakhil. Walam yu'mar bidzalika, padahal orang tidak diperintah untuk bakhil, sebaliknya harus diperintah untuk lebih dermawan. Wa qala Allah Ta'ala lang tangsaul fadla bainakum laini. Latang sawa aja padha nglalekake melupakan al-fadula ing kebagusan bainakum. Jadi orang yang suka nyumbang itu namanya fadl. Memberikan sebagian fadl, hadza min fadlillah. Fadl di sini sering diartikan rezeki. Hadza min lah. Sebagian rezeki itu diberikan orang lain. Itulah yang paling bagus jadi orang. Qala Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu tabi'in pertama yang boleh dipegangi penafsirannya. Asy-Sya'bi ya, tidak bertemu Nabi, masih bertemu itu namanya tabi'in besar atau tabi'in pertama ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu sudah tabi'in kedua ketiga. Tidak berani menafsirkan hadis, tidak akan kamu jumpai di tafsir manapun Asy-Syafi'i, Imam Malik berani menafsirkan. Kalau istimbat hukum boleh, mustahid namanya. Tapi menafsirkan ayat tidak akan ada. Karena beliau-beliau ini memegangi hadis Nabi, man fassarol Qur'ana birayyi fal iyatabawa magdahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya, neraka. Jadi jurusan tafsir Usuluddin pakai hermeneutika, neraka itu. Gimana kok pakai hermeneutika? Itu tafsirnya Bible, itu ilmu untuk menafsirkan Bible. Kalau itu sebagai dasar filsafat penelitian kualitatif, oke. Tapi lo untuk tafsir, no. Ya, nehi. Kata orang India, nehi. Wahuma akhafu ba'di, gitu. Yang paling saya takuti setelah wafatku nanti, dawuh Kanjeng Nabi, man fassaral Qur'ana birayyi, rawahu Ahmad. Maka yang jurusan tafsir, ya hermeneutika itu kamu buang. Yang nyusun siapa? Ya nyusun Menteri Agama aja enggak pernah belajar agama dengan benar kok. Gusmennya kapan sekolah? UI S1 aja enggak lulus. S1 enggak lulus dia. Ya. Kemudian yang nyusun ya anak-anak kita lulusan Eropa Amerika itu, yang enggak pernah di pondok, yang cenderung mengandalkan akalnya itu. Bahwa akal digunakan iya, tapi jangan untuk menafsirkan Quran. Asy-Sya'bi ini adalah salah satu tabi'in besar. Kalau ditafsir waqala Sya'bi, monggo boleh. Waqala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, waqala Masruq, waqala Qatadah, waqala Tawus bin Kisan boleh. Waqala Yusuf gak oleh. Fadil gak oleh. Tulisan tafsir. Iya gak boleh. Ya. Jadi Asy-Sya'bi berpendapat la adri ora ro sapa ingsun ayuhuman di keduanya abadu yang lebih jauh ron
masuknya finari jahanam. Jadi kalau nanti masuk neraka jahanam lebih dalam, Allah menampakkan mana lebih jauh, al-buhlu awil kadhibu. Jadi kadhib itu ya sudah sama dengan bakhil. Jadi masuk neraka jahanam, bahwa orang bohong dan orang bakhil masuk neraka jahanam, iya, tapi lebih dalam di mana? Saya tidak tahu, dua-dua bisa-bisa sama. Untuk mendeskripsikan betapa Allah sangat tidak menyukai orang yang medit. Ya, di Quran saya menghitung kata al-bakhil itu 13 kali. Ya, kadang Allah menggunakan kata bakhil wa amam bakhila wastaghna misalnya. Tapi kadang Allah menggunakan kata sukhun itu juga kikir, bakhil. Dan yang menarik, tidak ada kata sakhok di Quran. Kan umumnya kalau di kamus bahasa Arab, al-bukhlu apa artinya? Bakhil, orangnya bakhilun. Bukhlun perbuatannya, orangnya disebut bakhil. Sakhok perbuatannya, orang yang sakhok dermawan, loman disebut sahiyun. Tapi kata sakhok tidak ada di Quran. Kita cek yang ada kata bakhil. Itu 13 kali, kata sukh kikir 6 kali. Berarti piro? 13 ditambah 19 kali. Tapi kata loman tidak ada. Ini menarik untuk bagi yang jurusan tafsir. Beberapa seperti itu sudah tafsir Isari kalau sudah begitu. Kata seperti zaujun itu sering diartikan apa? Suami, istri, zaujah. Di Quran tidak ada kata zaujah. Jadi ketika Nabi Adam minta istri, betul? Wa khalaqa minha zaujaha. Maka di dalam Quran konsep suami istri tidak ada. Yang ada konsep pasangan, keseimbangan. Jadi bahwa di kamus bahasa Arab zaujun diartikan suami, kalau zaujah istri. Iya. Tapi di Quran yang menarik tidak ada kata zaujah. Maka terjemahan zaujun itu di Quran bukan suami, bukan istri, berpasangan, azwaja. Yang sering kelakar itu loh. Kalau aswaja itu singkatan ahlu sunnah wal jamaah. Durung-durung guyu ini Kebumen ini. Apanya yang tertawa? Lah iya, kalau aswaja itu ahlu sunnah wal, tapi sering berubah menjadi azwaja. Kalau azwaja itu laki-laki yang istrinya satu, tapi satu A, satu B. Di Kebumen ada gitu ya? Ya, satu di Kebumen, satu di Purwokerto gitu ya. Ditoli-toli tidak, ditoli-toli. Ada enggak? Ada laki-laki istrinya satu tapi satu A, satu B. Satu di Toli-Toli, satu di Gorontalo. Ada enggak? Ada. Satu aja loh, jangan banyak-banyak. Oh, satu udah habis. Satu aja belum. Yusuf belum gak wani. Walaupun sudah tapi tidak berani. Yang rodoan itu adib tadi loh. Ya nari adib nih. Dip, tidak ada. Kita diam-diam ini menghanyutkan itu ya. Lah, jadi yang menarik di Quran sekali lagi kayak ini. Surat Al-Lail ayat 8. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, merasa kaya atau sombong, Allah akan memudahkan untuk sulit gitu loh. Fasanu yassiruhu lil usra. Ya. Kemudian surat An-Nisa 238 misalnya.
Wa ya'muruna bil bukhli. Ini orang kafir, orang yang imannya gak kuat itu biasanya malah ngajak medit. Wa ya'muruna bil bukhli wa yaktumuna ma atamullah. Jadi duwe akeh ngomong titik supaya enggak ditarik sedekah. Min fadlihi. Gayane orang begitu. Ada lagi misalnya surat Al-Hadid ayat 24. Redaksi seperti ini 3 kali saya lihat dari 13 kali. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna bil bukhli. Jadi orang-orang yang yabkhuluna, yang bahil, wa ya'muruna bil bukhli, sudah dia medit ngajak orang lain itu ya medit. Kamu nyumbang masjid biro, goblok duit kamu sumbangkan masjid untuk tuku purnama rawan setan. Nah, mesti ngono itu. Wa ya'muruna bil wa may yatawalla, orang yang berpaling tidak mau sedekah. Wa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Jadi kalau Allah memerintahkan sedekah, infak, itu kan bukan kepentingan Allah. Allah itu sugih gitu loh. Ya. Ya. Jadi bukan kepentingan Allah. Infak zakat itu masih kepentingan orang yang miskin-miskin. Apalagi April tahun depan itu ya kamu lihat yang jurusan ekonomi masih agak ngerti. Ya. Saya baru kemarin ke IKN. Ya. Rakornas, Basnas. Ya, yang ada ya gedung-gedung belum selesai, yang sudah selesai hanya istana yang untuk menerima tamu-tamu itu. Itu di tengah hutan 200 hektar lah, dari Balikpapan itu 2 jam setengah. Ya tidak ada orang di situ kecuali pekerja. Saya bayangkan itu kalau sudah jadi orang mau pindah ke sana siapa mau? Teman-teman saya anggota DPR yang teman saya dulu sampai di Jakarta DPR tanya, ya Pak Mas, saman pindah gendeng mangan semir aja. Dua aku ning kono anakku sekolah ning ndi. Makanya DPR sudah menyatakan DPR pindah tapi belakangan. Belakangan kapan? Sudah rame. Gimana? Membabat hutan 200 hektar itu pun sudah ada sisi negatifnya. Itu kan hutan motong motong satu pohon itu harus nandur 5 pohon. Kalau ingin tidak ada longsor loh. Padahal strukturnya kan gini, kayak di Pujon, antara Pujon ke Kediri itu loh, naik turun naik kayak kumitir itu loh model. Nah, ini 200 hektar dibabat, itu aja sudah bahaya. Nah, saya memprediksi ya ibu kota DKN lah, tapi kota pemerintahnya tetap di Jakarta. Ya, ibu kota dipindah di Trawulan, Mojokerto, dulu memang tempatnya Mojopahit besar, itu cocok lah. Kecamatan Trawulan, Ngoro, Mojoagung, Tare, itu semua dulu kan dari situ semua. Itu cocok itu di situ. Jadi kan dekat Surabaya dan tidak ada gempa insya Allah. Semua jalur dulu disebut Surabaya itu ya sekitarnya termasuk Mojokerto, Gresik, Sidoarjo. Ya Jombang lumayan lah kira-kira. Karena tidak jalur gempa. Karena apa yang tahu kan Sunan Ampel. Yang memilih Surabaya itu tempat dakwah pertama kali Sunan Ampel, dan Sunan Ampel itu cucu Rasulullah betul, yang ke-21. Ya, DNA-nya jelas. Ya, yang tidak jelas itu yang satunya itu. Tapi jangan ngomong di muka umum. Saya juga mungkin ada benarnya Kiai Madudin, tapi terus di koran sampai sekarang teriak-teriak, itu tidak setuju saya. Apapun mereka ngaku keturunan Rasulullah, ya sakarepmu. Ya sudah, pokoknya sudah dijelaskan kan sudah. Tapi tidak kayak tengkar sembarang, kayak diadu domba sesama kiai. Oh itu, ini lawan siapa? Ya Pak Kiai Said, terus tambah bola baru ini
karena baru turun dari ketua NU diturunkan kecewa Kiai Marzuki Mustamar itu. Sekarang mulai juga ikut Balawi itu bukan kutu Rasulullah macam-macam. Nggak usah lah. Ya sudah diterangkan menurut ilmu tidak ya sampun. Dene ngotot ya sak karepmu. Ya. Jawab aja IGP, emangnya gue pikirin. Tapi jangan bertengkar, ndak ada huah begitulah. Ya, saya makan ceramah dimanapun suruh urusan nasab. Semua Allah ndak melihat nasab. Betul lah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ansabikum. Allah tidak mengukur melihat hartamu, wajahmu, nasabmu. Enggak. Kamu keturunan Ningrat, darah biru, Raden Mas Tumenggung, Raden Haryo, Roro, perempuan kan Roro Mendut. Tapi yang dilihat Allah, qulubikum wa amalikum. Berhentilah wahai kiai-kiai yang tengkar urusan nasab, kalau saya begitu. Ya, lewat TV 9 ini biar didengar Cak Lukman. Iyalah. Ya udah disampaikan kebenarannya begini. Tapi menurut Islam akhlak di atasnya benar. Karena sekali lagi bu istuli utamima akhlak. Ya, urusan benar belakangan, akhlak dulu. Quran tidak pernah salah. Makanya kamu tidak usah ikut komentar-komentar kayak Pak Said Akil, Pak Kiai Marzuki Mustamar. Ikut Omai Rama terus kan. Ya oke lah, karena dia sudah tidak buat Omai Rama kan sudah lama kira-kira tidak nyanyi itu apa mulutnya kira-kira kepingin punya ranah untuk ngomong lah kira-kira. Sekarang udah pakai kopiah, pakai sorban, walau. Terus bahwa saya ini keturunan Sunung Gunung Jati. Wah, ngono. Berarti dia juga membanggakan nasab juga tuh akhirnya. Wallahu alam. Ya, marilah kita. Wahai umat Islam bersatulah. Ojo gegeran perkara nasab. Nggih, wallahu alam bis shawab. Itu paling cocok ini. Santri Al Husna ora tengkar perkara nasab. Nasibnya belum jelas. Nggak usah bicara nasab karena nasibnya belum. Nasibnya mahasiswa itu bisa makan itu selesai lah gitu. Makanya saya senang dengan Fawwas ini, santri dari Toli-Toli. Kalau diajak makan, terima kasih Bapak. Yes. Jadi misalnya ya itu ngaji minggu itu sehari pagi tok itu sarapan 3 kali alhamdulillah. Jawabannya tidak kata lain, alhamdulillah. Jadi makan 3 kali, alhamdulillah. Senang saya ini. Diajak tambah kemarin tambah apa? Tambah rangin. Iya. Tambah rangin ya alhamdulillah. Cuma ditolak namanya bukan rangin, apa itu? Oh, kue keroncong. Ya, nama. Itulah nama beda tapi sama rangin, kue rangin itu ya. Ya. Jadi di Quran kata bakhila buhlun yabkhuluna 13 kali. Ditambah 6 kali kata sukh. Kayak misalnya surat Taghabun 16 dan Al-Hasr 9 persis 2 kali diulangi. Waman yuqasukha nafsihi. Jadi barang siapa yang dijaga oleh Allah untuk tidak kikir terhadap dirinya, sukha nafsihi, faulaka humul muflihun. Itu 2 kali. Sukhun itu juga kikir. Dan yang menarik tidak ada kata sakha, tidak kata sakhiyun. Ya itulah. Ya, apa rahasianya? Ya kalau sudah ya rahasia hikmah begini ya banyak lah. Ya untuk mengingat betul betapa banyak orang bakhil, sedikit orang yang sakha. Mengapa kok di Quran dia ada kata sakha? Ya. Jadi
betapa Allah mengingatkan jadilah orang yang sakhok gitu loh. Walaupun tidak disebut di dalam Quran, berarti ini betul-betul jangan bakhil, jangan syukhun itu ya. Ya, waman yuqasukhan nafsihi faulaika humul muflihun. Ya, makanya yang menarik sekali lagi, orang Jawa itu kan kuat dirasa. Jadi orang-orang kalau di Jawa, orang suka nyumbang, infak lah, itulah tadi. Ambek paromarto. Orang kalau sumbang bagaimana? Apa manfaatnya? Ya, implikasi positifnya ono boyo sumimpang. Boyo itu bahaya, Surabaya. Ada bahaya dia tahu sehingga dia menghindar. Bahasa lainnya weruh sadurunge winara, akan terjadi udah tahu. Kan hatinya bersih. Orang kalau suka nyumbang kan tazkiyah. Hatinya bersih. Karena hatinya bersih, kacanya bersih, melihat dari jauh udah kelihatan. Jadi ono boyo sumimpang, ono bahaya, dia bisa menghindar, iso indo. Itulah Quran tidak pernah salah. Ya. Kalau ambek paromo lek sing medit-medit itu berarti ambek dur angkoro. Murko. Ya, dapat murka dari Allah loh itu akhirnya. Dan sekali lagi bisa kamu klik, saya sudah nyampaikan di mana-mana, ya orang juga nyumbang, itu hatinya mesti bersih, bersinar, indera keenamnya kuat, glowworm effect. Namanya Profesor Dr. Stephanie Pous, guru besar psikologi. Dia punya buku namanya Why a Good Thing Happen to a Good People. Ngaji Ihya ono profesornya, ini enggak ada, enggak Al-Husna enggak ada. Ya. Jadi ini profesor memang psikologi. Maka dia meneliti orang-orang yang suka nyumbang tadi, dermawan, hasilnya buku itu. Jadi orang yang suka nyumbang, efek psikisnya adalah glowworm effect, glow bersinar. Worm hangat, efek, punya efek, hatinya bersinar. Sama dengan weruh sadurunge winara, apa yang terjadi udah tahu, hatinya bersih. Helper high, bahasa lainnya helper high, itu penolong yang tinggi, yang membuat hatinya bersih, punya indera yang keenam. Itulah, ini kajian-kajian ilmiah kalau sudah profesor. Tapi ini profesor betul, bukan profesor humoris gak usah gitu. Sekarang mulai banyak doktor humoris kausa. Kayak kemarin UIN memberi gelar siapa itu? Siapa? Ya, iya, besok tanggal 15, Rektor UIN ngebel kemarin tanggal 15, Prof, seminar internasional bersama Dr. Zulfa Mustafa. Siapa? Ngomong tentang bangsa kebangsaan apa macam lah. Udah kebangsaan, udah makanan saya, udah. Ya. Loh iya, yang disertasinya tentang nasionalisme siapa? Tidak ada lain. Saya. Yang berani nulis NKRI harga mati tertulis sama sekarang tidak ada, kecuali saya. Makanya Santri Al-Husna mesti beli itu pakai online aja. NKRI harga mati. Siapa yang nulis? Tidak ada. Ya. Pokoknya urusan nasionalisme itu memang disertasinya memang nasionalisme. Tidak ada. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya sama, innaka idzal bahilu. Ya. Ya ini. Terakhir ini aja. Ngaji Ihya itu rahasianya harus dilompati, enggak tahu kiai dulu. Kamu ngaji Ihya untuk dilompat. Saya juga enggak ngerti itu. Kenapa itu? Ya. Falamma wa qala Bashar, ini seorang ahli tasawuf ya. Ya. An-nadru ila al-bahil yuksi al-qalba. Nah ini.
melihat orang yang medit, itu hati menjadi atos, menjadi keras. An-nadru ilal bahili yuksi al-qalba. Jadi orang yang suka melihat wajahnya orang-orang yang medit, hatinya menjadi keras. Ya. Waliqaul bukhala, dan bertemu orang-orang yang bakhil, bakhilun jamaknya bukhala. Ya. Karuba menjadi susah ala qulubil mu'minin. Jadi orang mukmin sering ketemu orang bakhil, mesti susah. Maka bertemulah orang-orang yang dermawan. Ya. Ya. Jadi an-nadru ilal bahili yuksi al-qalba. Jadi melihat wajah, kan kebalikan hadis itu loh. Jadi kalau orang alim, ulama lah, melihat wajah itu sudah pahala. Melihat kiai yang alim, melihat itu sudah pahala. Ya. Melihat artis belum tentu. Ya. Jadi ini juga begitu, an-nadru ilal bahil yuksi al-qalba, dan ketemu orang-orang yang bakhil jamak dalam sebuah majelis misalnya, karuba, kurbun, hatinya menjadi susah, menyusahkan orang mukmin. Wa qala Ibnul Mu'taz, ini seorang ulama sufi lah, abkhulun nas bimalihi ajwaduhum irdihi. Ya. Jadi orang yang paling bakhil itu orang yang paling menganggap dirinya masih kehormatan dirinya itu masih lebih tinggi, sombong lah. Abkhulun nas, orang yang paling bakhil di antara manusia, bimalihi iki ajwaduhum birdihi, berarti orang paling menjaga kehormatannya. Sombong berarti. Jadi ada kan orang itu Masya Allah gampang tersinggung, ya tidak mau kumpul orang-orang kecil, ya senengannya kumpul orang yang besar-besar gitu ya. Kayak Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi kalau duduk mesti kumpul orang melarat. Jadi satu majelis, di zaman Nabi ternyata orang kaya kumpul orang kaya. Nabi tidak duduk malah di tengah-tengah orang miskin. Bahkan pernah terjadi satu majelis begini, semacam begini, ada orang miskin itu teko terlambat. Sehingga diusir, tidak boleh kamu terlambat teko, pulang. Nabi itu serbane, udah ini serbannya kamu duduk sebelah saya. Betapa beliau ini sangat menyayangi orang-orang miskin. Beliau ingin diberi gelar Abul Fuqara wal Masakin. Abul Fuqara wal, berilah saya gelar bapaknya orang fakir, bukan bapak pembangunan. Ya. Dulu zaman Pak Harto kan bapak pembangunan, hasil pembangunan ini utang. Ternyata zaman sekarang utangnya tambah akeh. Jadi mulanya sekarang MPR udah mulai mikir. Dulu Pak Harto adalah bapak pembangunan, sampai dijatuhkan, ya dikritik habis-habisan karena meninggal hutang yang banyak. Tambah beredar-beredar, zaman Pak Jokowi ini hutangnya tambah akeh. Nah, sekarang kemarin MPR udah memberikan Pak Harto akan diberi gelar pahlawan nasional bersama Gus Dur, tapi ya sebenarnya kan asalnya Gus Dur tapi ini Golkar, Pak Harto kan yang mendirikan Golkar. Ya. Udah Gus Dur boleh jadi pahlawan nasional, tapi juga Pak Harto lah digandeng sekalian lah. Yalah wong ya gelari menungso jar-jarno. Ya jaluk gelar pahlawan double 10 ya kalau saya berilah, silahkan. Tapi bagi Allah itu kan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling takwa. Bukan takwa. Takwa itu takut istri tua. Ya, selesailah kita bicara tentang bayanul damul buhli. Ya, minggu depan insya Allah kita akan bicara bayanul isar bi isar wa fadlihi. Hampir sama. Al-isar beri ngajak-ngajak kalau sedekah ya sakho lah, ini al-isar wa fadlihi
ngajak tok loh, ngajak untuk dermawan. Ya. Dan itu ngajak tok kan sudah pahala. Ngajak tok itu pahala. Ya. Tapi ngajak ndak nglakoni ya hati-hati itu. Ya. Ngajak ndak nglakoni bahaya. Itulah kabura maktan indallah antakulu malataf. Sama dengan kisah di kitab lama itulah. Saya sering nyampaikan itu jangan sampai seperti itulah. Jadi ngomong tiap malam seorang kiai pidato, saudara-saudara menurut Quran orang diwajibkan sedekah infak. Dan dianjurkan infak sedekah itu dari harta yang paling disukai. Ayatnya berbunyi tungfikuna mimma tuhibbun. Terus tiap malam pidato ini temanya tetap. Lah salah satu anaknya itu diajak agar nanti bisa menggantikan kalau beliau sudah uzur atau sudah meninggal. Suatu hari datanglah tamu dan tamu ini senang dengan burungnya bapaknya tadi. Nah, akhirnya ngomong burungnya bapakmu kok apik. Oh iya ini harta termasuk harta yang paling disukai bapak saya. Dan bapak saya ini punya prinsip harta yang paling disukai itu harus disedekahkan. Jadi bapak ingin bawa saja pulang. Kamu oleh hari mana? Loh, dah izin bapakmu? Boten pak. Bapak saya ini tiap malam pidatonya itu Quran tungfikuna mimma. Lah ini termasuk harta yang paling disenangi bapak saya. Pun bawa pulang pak. Bapak itu kok. Terus takok, lu nak kemana burungnya? Burung kutut lah. Tapi kutut bukan jelek-jelek ini, kita jelek-jelek, tapi yang penting bunyi lah ini. Tapi ada kututnya 50 juta loh burung kutut. Loh, kemana burungnya? Sudah saya sedekahkan pak. Loh, kok tidak izin saya? Loh, bapak ini gimana? Tiap malam kan berdasarkan Quran, tungfikuna, bahwa harta yang diinfakkan itu dari harta yang paling disukai. Loh, tapi kan harus izin saya. Loh, ini Quran pak. Akhirnya bapaknya marah, duduk berdiri, batuknya dipegang. Nak, itu kan dalam pidato tok nak. Jadi dalam pidato tok. Tidak usah dilakoni, itu tidak benar. Kabura maktan indallah antakulu malataf. Ini penyakit kiai itu. Ngajak tapi ngajak sedekah dia medit. Banyak. Atak murunan nasa bil birri watang sauna. Kamu ngajak orang berbuat bir itu baik, tapi kamu melupakan dirimu. Anaknya akhirnya nak, nanti malam pengajian nak. Enggak pak, enggak ikut saya. Bapak munah. Bapak ini munah. Apa? Munafik. Bapak ini ternyata munafik. Tiap malam pidato tendang lakon itu banyak, itu bahaya tuh. Itu nanti yang digambarkan Nabi waktu Mi'raj, ada orang yang itu kan orang yang mulutnya diguntingi sendiri. Jibril apa itu? Yaitu kiai tukang pidato itu. Tukang khutbah, tapi tidak pernah mengamalkan. Jadi diguntingi, rusak, utuh mana, gunting lagi. Itu makanya banyak. Karena kiai seringkali ceramah kan suka amplopnya aja. Amplopnya suka tapi tidak ngelakoni kan bahaya. Nabi ini kalau sudah dawuh mesti ngelakoni, itulah uswatun hasanah, keteladanan. Ini bayanul isar wa fadlihi wallahu alam.